Shalom, perkenalkan saya Diven Andreas Nopnome. Saya dari Fakultas Teologi semester 3 Universitas Kristen Alfa Wacana. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan tanda baca, morfem, dan fonem. Telah tersedia sebuah renungan yang telah saya buat, dan dari renungan tersebut saya akan mengidentifikasikan penggunaan tanda baca, morfem, dan fonem. Di sini saya mengambil bacaan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Dari bacaan tersebut saya mengambil sebuah tema, yaitu orang muda Kristen yang mau hidup damai. Seorang pembawa damai adalah seseorang yang bisa atau mudah untuk membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan, sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Sikap ini ditekankan oleh Yesus untuk dimiliki oleh setiap orang. Yesus menekankan bahwa orang yang membawa damai merupakan anak-anak Allah. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, saling menegur, dan lain sebagainya adalah contoh dari hidup damai. Hiduplah menjadi seorang pembawa damai melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita. Dengan demikian, kita akan berbahagia karena kita akan disebut anak-anak Allah. Amin. Dari renungan tersebut, saya akan mengidentifikasikan tanda baca. Dan terdapat 3 tanda baca yang saya dapati dari renungan yang saya buat, yaitu yang pertama, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, dan orang muda Kristen yang mau hidup damai. Contoh ini terdapat dalam renungan yang telah saya buat. Nah, tanda petik ini saya gunakan untuk mengutip ayat firman dari Alkitab dan juga untuk mengutip tema yang saya gunakan dalam renungan yang telah saya buat. Tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Ada 2 tanda koma di sini. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Contoh berdasarkan renungan yang saya buat yaitu saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, saling menegur, dan lain sebagainya adalah contoh dari hidup damai. Dan juga contoh yang kedua yaitu hiduplah menjadi seorang pembawa damai dengan melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita. Nah, konsep tanda koma yang kedua yaitu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, contoh berdasarkan renungan yang telah saya buat yaitu, dengan demikian kita akan berbahagia karena kita akan disebut anak-anak Allah. Tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik. Tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat pernyataan atau untuk mengakhiri kalimat. Contoh yang berdasarkan renungan yang saya buat yaitu Yesus menekankan bahwa orang membawa damai merupakan anak-anak Allah. Di akhir kalimat itu ada tanda titik.
Yang kedua yaitu mengidentifikasi penggunaan morfem. Nah, morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Morfem terikat ini baru jelas setelah dihubungkan dengan morfem yang lain. Sedangkan morfem bebas adalah morfem yang berdiri sendiri dari segi makna tanpa harus dihubungkan dengan morfem yang lain. Contoh penggunaan morfem yang berdasarkan renungan yang telah saya buat, itu yang pertama, kata seorang. Morfem terikatnya awalan C dan morfem bebas yaitu orang. Yang berikut seseorang. Morfem terikatnya awalan CC dan morfem berikutnya orang. Yang berikut kata pembawa. Morfem terikatnya awalan pem dan morfem bebas adalah yaitu kata bawa. Yang berikut kata membawa. Morfem terikatnya awalan mem dan morfem bebasnya kata bawa. Yang berikut menciptakan. Morfem terikatnya awalan me dan akhiran kan, dan morfem bebasnya yaitu kata cipta. Yang berikut kata menyenangkan. Kata menyenangkan morfem terikatnya awalan me dan akhiran kan, dan morfem bebasnya kata senang. Yang berikut menimbulkan. Morfem terikatnya awalan me dan akhiran kan, dan morfem bebasnya kata timbul. Nah, kata yang berikut adalah kebencian. Morfem terikatnya kata ke, awalan ke dan morfem awalan ke dan akhiran an. Morfem bebasnya kata benci. Yang berikut kata permusuhan. Kata permusuhan ini morfem terikatnya awalan per dan akhiran an, dan morfem bebasnya yaitu kata musuh. Nah, kata yang berikut adalah menyenangkan. Itu morfem terikatnya awalan me dan akhiran kan, dan morfem bebasnya kata senang. Yang berikut kata ditekankan. Itu morfem terikatnya awalan di dan akhiran kan, dan morfem bebasnya yaitu kata tekan. Yang berikut adalah kata dimiliki, yaitu morfem terikatnya kata awalan di dan akhiran i, dan morfem bebasnya yaitu kata milik. Begitu juga dengan kata yang berikut, yaitu menekankan, mengasihi, mengampuni, menolong, menegur, masih sebagainya, hiduplah, menjadi, perkataan, tindakan, berbahagia, dan disebut. Yang berikut mengidentifikasi penggunaan fonem. Fonem adalah unit bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata atau unsur kata. Nah, contoh penggunaan fonem berdasarkan renungan yang telah saya buat yaitu kata mudah dan mudah. Nah,
Kata muda ini memiliki makna yang berbeda. Dua kata ini memiliki makna yang berbeda. Nah, muda berarti kata muda ini menunjukkan pada usia atau umur, dan kata mudah ini menunjukkan pada sesuatu yang tidak sulit. Yang kedua, kata orang dan yang ketiga, kata anak dan akan. Akhirnya telah selesai dengan pembahasan yang telah saya lakukan, dan akhirnya sekian dan terima kasih. Salam.